الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah perintah Allah kepada seluruh umat, yang terawal maupun yang terakhir. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami telah mewasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian, dan juga kami wasiatkan kepada kalian, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Takwa dengan menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala yang Dia larang adalah kunci segala kebaikan, adalah jalan untuk segala kesulitan dan kesusahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dan ketakwaan ini adalah kebahagiaan yang hakiki dan kecintaan yang tidak terjaga, yang tidak akan terputus hingga hari kiamat. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat, seluruh dari mereka adalah musuh terhadap yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, pada keluarga kita, dan pada masyarakat kita. Dan hendaknya kita bertakwa dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan di depan orang lain. Hadirin sekalian, jemaah Id yang saya hormati dan saya muliakan, pada hari ini kita bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat dan karunia-Nya, dengan disempurnakannya, dengan selesainya pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan kita di hari ini adalah hari Id, hari kegembiraan bagi umat Islam. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, dan hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan anugerah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan keutamaan dan dengan rahmat Allah lah hendaknya kalian bergembira. Sesungguhnya apa yang berada di sisi Allah itu lebih baik dari segala perkara yang kalian kumpul dari kehidupan dunia ini. Maka bergembira dengan nikmat Allah itu adalah sebuah kebaikan, sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hari Id ini adalah salah satu keutamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam, di mana umat ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan berbagai keutamaan dan berbagai kemuliaan. Di dalam hadis Muawiyah ibn Haidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum tufuna sab'ina ummah, antum akramuha wa afdaluha 'ala Allah azza wa jalla." Kalian wahai umat Islam adalah umat yang menggenapkan 70 umat. Dan kalian adalah umat yang paling mulia dan paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam adalah umat yang terakhir. Namun mereka adalah umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Di dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Nahnu sabiquna al-akhiruna nahnu al-akhiruna sabiquna dukhulan lil jannah." Kami adalah orang-orang yang paling terakhir, umat yang terakhir, namun yang paling pertama masuk ke dalam surga. Maka renungilah keutamaan umat Islam ini dan bagaimana kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Di antara kebaikan yang Allah muliakan umat ini, mereka dimuliakan dengan tauhid, dimuliakan dengan memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihi salam telah menjelaskan bahwa ini adalah nikmat yang banyak manusia tidak mensyukurinya. Kata beliau, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun." Dan saya mengikuti agama ayah-ayahku dari para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Tidaklah pantas bagi kami untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada kami dan kepada manusia. Tetapi banyak dari manusia yang tidak mensyukurinya. Ingat bahwa ini adalah nikmat yang sangat agung, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memerintah kepada nabinya untuk menyatakan, "Qul innani hadani Allahu ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya saya diberi hidayah oleh Allah menuju kepada jalan yang lurus, agama yang tegak, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihi salam, agama yang hanif, dan tidaklah sekali-sekali Nabi Ibrahim terhitung dari orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syirikat baginya. Demikianlah saya diperintah, dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita merenungi dari keutamaan umat Islam ini, bahwa mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Dengan itulah mereka tentram, dengan itulah mereka bahagia, bahwa Allah menjamin untuk mereka keamanan dan hidayah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka inilah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya kesyirikan pada seorang hamba dan di tengah masyarakat, ini adalah perkara yang membawa berbagai kejelekan untuknya. Dia adalah sebab turunnya musibah dan malapetaka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa man yusyrik billah ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق." Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka seakan-akan dia disambar oleh burung, seakan-akan dia jatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Kebinasaan bagi siapa yang melakukan kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada." Dan mereka berkata bahwa Allah menjadikan untuknya anak. Dan ini adalah ucapan kesyirikan. Maka
Allah berfirman, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawa sebuah perkara yang sangat mungkar. Hampir saja langit itu runtuh karenanya, dan hampir bumi terbelah karenanya, dan hampir saja gunung itu runtuh karena ucapan kesyirikan ini. Maka dengan adanya kesyirikan, ini adalah perkara yang membahayakan manusia, perkara yang menyebabkan datangnya musibah dan malapetaka. Dan pada seorang hamba, apabila dia melakukan syirik akbar, maka amalannya tidak akan diterima. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni bagi pelaku yang dosa yang lainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah telah haramkan untuknya surga dan tempat tinggalnya adalah api neraka. Karena itu murnikanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita hanya untuk Allah. Kita mengeluarkan zakat karena Allah. Kita menunaikan puasa karena Allah, dan menjaga seluruh ibadah yang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Hindari mendatangi kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Hindari mendatangi tempat-tempat yang dianggap bisa memberi manfaat. Hindari melempar sesajian ke tempat-tempat yang dikeramatkan, ke air maupun selainnya. Seluruh hal ini adalah bentuk kesyirikan yang menghancurkan amalan seorang hamba. Dan Allah telah mengancam para nabi dan para rasul. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Kami telah wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau, andai kata engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur seluruh amalanmu, dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Demikian pula hindari mendatangi dukun dan orang-orang yang dianggap orang pintar dan bisa memberikan perkara-perkara yang gaib. Sebab mendatangi mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atakahinan aw arrafan fasalahu an syai' la tuqbal lahu salatun 40 lailah. Siapa yang mendatangi dukun lalu dia tanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Di dalam hadis yang lain, fasaddaqahu, dia mendatangi dukun lalu dia benarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keutamaan umat Islam ini, Islam dimuliakan dengan syariat yang sempurna, yang telah lengkap, segala petunjuk ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan kami menurunkan kepadamu Alkitab, penjelas segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim." Bukankah telah cukup bagi mereka, telah mencukupi mereka, telah diturunkan kepada engkau Muhammad sebuah kitab yang dibacakan kepada mereka, yang telah mencukupi mereka. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terhadap rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Dan di antara keutamaan dari umat Islam ini, mereka adalah umat yang penuh dengan rahmat. Rahmat antara sesama mereka, rahmat di dalam tuntunannya, rahmat di dalam syariatnya, dan rahmat di dalam segala perkara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu 'alaikal Qur'an wa nunazzilu 'alaikal Qur'ana hudan wa rahmah." Dan kami menurunkan kepada engkau Al-Quran itu sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Dan di antara kebaikan dari umat ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan untuk umat ini berita-berita dan pelajaran-pelajaran yang telah berlalu di umat-umat sebelumnya, agar supaya umat Islam ini tidak jatuh di dalam kesalahan yang mereka lakukan, agar supaya umat Islam ini tidak jatuh di dalam musibah dan di dalam akibat buruk yang telah dipetik oleh umat-umat sebelum dari umat Islam. Telah ada dari umat-umat sebelum kita yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tersisa sedikit pun dari mereka. Telah ada dari umat sebelum umat Islam yang ditenggelamkan ke dalam tanah. Telah ada di antara umat-umat sebelum Islam yang ditenggelamkan di dalam lautan. Seluruh hal ini diingatkan dan diperingatkan
bagaimana kesalahan mereka dan apa yang mereka lakukan agar supaya kita jangan jatuh di dalamnya. Karena itulah dari kewajiban seorang hamba yang ditekankan di dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang kepada kalian, maka Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian. Dan kalian akan dimasukkan ke dalam tempat yang mulia, yaitu ke dalam surga. Dengan meninggalkan segala dosa dan maksiat, ini adalah sebab yang membawa kebaikan bagi seorang hamba dan membawa kenikmatan di dalam kehidupannya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan dan dia adalah seorang yang mukmin, maka kami akan memberikan untuknya kehidupan yang indah, kehidupan yang baik. Umat Islam, jemaah salat Id yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini kita telah berada pada tanggal 1 Syawal. Telah berlalu bersama kita bulan Ramadan. Terasa waktu terus berlalu dengan cepat, bergulir tanpa henti. Dan di dalam pergantian waktu ini terdapat tanda-tanda yang harus kita renungi. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah membolak-balikkan siang dan malam. Sesungguhnya di dalam hal ini ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pandangan hati. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi ulul albab. Maka renungilah hari-hari yang berlalu. Hari-hari yang berlalu adalah waktu-waktu yang harus kita pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyatakan, la tazalu qadama abadin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab 4 pertanyaan. An umrihi fima afta, tentang umurnya di mana dihabiskan. Wa an syababihi fima ablah, waktu mudanya di mana dia usangkan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan di mana dia belanjakan. Wa ilmihi fima amila bih, dan tentang ilmunya bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Ingat bahwa hari-hari yang telah berlalu. Siapa yang telah mengedepankan kebaikan untuk hari-hari yang telah berlalu, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang tercatat noda-noda hitam di lembaran-lembaran kehidupannya sebelumnya, maka ini adalah waktu untuk kita senantiasa introspeksi diri dan senantiasa merenungi apa yang telah berlalu. Dan ingatlah, setelah kita keluar dari bulan Ramadan ini, hendaknya memberikan pengaruh-pengaruh keimanan, makna-makna yang agung dan indah di dalam mendekatkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membuka lembaran-lembaran baru di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memetik ketaatan dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah yang saya hormati dan saya muliakan, setiap muslim dan muslimah mempunyai tanggung jawab yang harus dia pertanggungjawabkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah, thumma lam yuhib bi rushiha illa kana min ashabin nar." Tidak seorang hamba pun yang diberi tanggung jawab dengan sebuah tugas lalu dia tidak beres di dalam menunaikannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala haramkan untuknya surga. Maka ini adalah hidup hendaknya kita hiasi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan diri kita, amalan yang kita lakukan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita menegakkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya kita menegakkan segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka terimalah dia, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkanlah dia. Kaum muslimin, wahai para lelaki, orang-orang yang telah diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga dan anak-anak, ingatlah
bahwa mereka adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Dan ingatlah bahwa Allah telah memerintah kepada kaum lelaki yang telah memiliki tanggung jawab ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Perintahlah keluargamu untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan salat, dan bersabarlah engkau di dalam memerintah mereka. Bersabarlah engkau di dalam memerintah mereka. Kami tidak meminta kepadamu rezeki, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Maka ingatlah bahwa kita punya tanggung jawab yang hendaknya kita bersabar di dalamnya. Dan seorang kepala rumah tangga tidak boleh membiarkan di dalam rumahnya ada kemungkaran, sebab hal ini adalah hal yang menyebabkan ia terhalang dari rahmat Allah. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayyus, yaitu seorang kepala rumah tangga yang membiarkan kemungkaran di tengah keluarganya. Kemudian hendaknya kepala rumah tangga bertakwa kepada Allah, kepada istri dan anak-anaknya. Rasulullah SAW telah memesankan hal ini di Hajjatul Wada, di khutbah yang agung. Kata beliau, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah pada kaum perempuan. Dan Rasulullah SAW mengingatkan, istausu bin nisa'i khairan, fa innahunna khuliqna min dila, wa inna awaja syai'in ma fid dila a'la, fa in dhahabta takrahuhu fasartahu, wa in taraktahu la yazalu bihi syai'un min al-awaj. Kata Nabi SAW, berwasiatlah kalian kebaikan kepada kaum perempuan, sebab kaum perempuan dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Sebab Hawa, ibu kita, dicipta dari tulang rusuk Hawa. Dan tulang rusuk kita adalah bengkok. Kalau kalian memaksanya untuk meluruskannya, maka dia akan patah. Kalau dibiarkan, maka dia akan tetap bengkok. Karena itu kata Rasulullah SAW, berwasiatlah kalian kepada para perempuan dengan kebaikan. Kemudian, kaum muslimat, para perempuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah beri amanah dengan keluarga, dengan suami dan dengan anak-anak. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membebankan pada setiap orang tugasnya masing-masing. Dan ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan kepada perempuan-perempuan yang paling bertakwa, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita mengikutinya dan mencontohnya. Ya nisa'an Nabi, lastunna ka'ahadin minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatama'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tadarrajna tadarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulah. Wahai istri-istri Nabi, wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak sama dengan perempuan yang lainnya. Ini peringatan bagi umat, bagi kaum perempuan, bahwa kaum perempuan telah dimuliakan oleh Allah. Mereka tidak sama dengan perempuan yang lainnya. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka kalian tidak sama dengan yang lainnya. Maka janganlah kalian melembutkan suara kalian, sehingga tamatlah orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya. Dan berucaplah dengan ucapan yang baik. Dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Dan jangan kalian bertadarruj, berhias dengan hiasan para perempuan jahiliyah. Tegakkanlah salat, keluarkanlah zakat, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ingatlah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat di khutbah Id kepada para perempuan. Beliau berkata bahwa saya melihat ke dalam surga dan neraka, dan saya melihat kebanyakan penghuninya adalah saya melihat ke dalam neraka dan saya lihat kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Kemudian beliau memerintah mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, wahai para pemudi umat Islam, sesungguhnya generasi muda di tengah umat ini adalah harapan bagi umat. Maka pelajarilah agama ini dengan baik, jagalah di dalam diri kalian, kemudian terapkanlah etika-etika Islam di dalam perbuatan dan amalan-amalan kalian. Sesungguhnya seorang muslim yang baik adalah mereka yang disifatkan di dalam ucapan Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan saya dijadikan berberkah dimanapun saya berada. Dan mereka adalah orang yang menerapkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu
falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia mengerjakannya. Dan wahai para pemudi umat Islam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kaum perempuan dengan kemuliaan yang tidak pernah tercatat dalam sejarah umat manapun. Maka itu adalah suatu anugerah yang hendaknya dijaga, suatu keutamaan yang hendaknya dipelihara. Maka suatu hal yang menyayangkan, tatkala banyak dari pemudi umat Islam di masa ini lebih tertarik kepada kebiasaan kaum kufar, wanita-wanita kafir yang tidak mempunyai aturan dan tidak mempunyai tata krama. Maka hendaknya umat Islam, kaum perempuan, para pemudi umat Islam menjaga dirinya dengan ketentuan syariat, dengan etika yang Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna, dzalika adana an yu'rafna fala yu'dain, wa kana Allahu ghafurar rahima." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada seluruh perempuan kaum mukminat, katakan kepada mereka, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Sebab dengan jilbab ini, mereka lebih mudah dikenal dengan kebaikan, dikenal dengan kehormatan, dan mereka lebih terjaga dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah salat Id yang saya hormati dan saya muliakan. Hari Id kita pada hari ini berkumpul di dalamnya dua Id yang berberkah. Idul Fitri dan Idul Fitri yang merupakan Id setiap tahunnya dan Id setiap pekan, yaitu Id hari Jumat. Dan ini adalah keutamaan yang sangat besar. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita umat Islam hanya dianugerahkan dengan 3 Id. Idul Fitri, Idul Adha, dan Idul Usbu, yaitu hari Jumat. Kita tidak ada hari perayaan Id yang lainnya. Tidak ada hari ibu, tidak ada hari Valentine Day, tidak ada hari-hari yang dirayakan oleh orang-orang kafir. Umat Islam hendaknya berbangga dengan apa yang mereka miliki. Sebab siapa yang meniru umat yang lainnya, maka Nabi telah menyatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk dari kaum tersebut. Kemudian hari Id yang berbahagia ini bagi orang yang menegakkan ketaatan kepada Allah. Sebab kebahagiaan harus dalam batas ketaatan. Bukan orang yang menggunakan Idnya di dalam hal-hal yang maksiat, di dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan pula hari Id untuk anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, orang-orang yang mengganggu tetangganya, orang-orang yang memutus silaturahminya, dan orang-orang yang mengambil hak orang lain tanpa kebenaran, apakah dalam kepemilikan khusus maupun kepemilikan umum. Umat Islam yang berbahagia dengan Id adalah mereka yang menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kebahagiaan di atas apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir dari khutbah ini, saya ingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Matsalul muslimina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid, idza ishtaka minhu 'udhu fada'ala sairul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan kaum muslimin padahal saling cinta mencintainya, saling rahmat merahmatinya, kasih mengasihinya, itu bagaikan satu tubuh. Apabila sebagian dari tubuh itu mengeluh, maka sebagian tubuh yang lainnya merasakannya dengan tidak bisa tidur atau dia rasakan rasa panas pada tubuhnya. Maka di hari yang berbahagia ini, kita jangan melupakan kaum muslimin kita di berbagai belahan bumi yang tertindas maupun yang penuh dengan penderitaan. Dan juga di hari yang berbahagia ini, kita jangan melupakan siapa yang berada di sekitar kita, dari orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang kadang menghadiri salat Id dengan derayan air mata, dengan rakat tangis karena kekurangan yang ada pada mereka. Ulurkanlah tangan yang baik, berikanlah bantuan yang baik, sebab seorang mukmin, kaum muslimin dikuatkan apabila dia menolong saudaranya yang lemah. Rasulullah menyatakan, "Innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum." Sesungguhnya kalian itu mendapatkan pertolongan dan dibukakan rezeki kalian apabila kalian perhatian kepada orang-orang yang lemah di antara kalian. Kemudian hendaknya kita semua senantiasa menjaga diri kita di atas ketakwaan. Ramadan telah berlalu, tapi beribadah kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan.
beribadah kepada Allah pada segala keadaan. Allah menyatakan kepada nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau sampai datang kematian itu menjemputmu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim kama umirta wa man taaba ma'ak. Istiqamalah engkau Muhammad sebagaimana engkau diperintah dan orang-orang yang bersama engkau di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dan menerima salat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima zakat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kebaikan yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita semua di atas keislaman, di atas petunjuk dan hidayah, membukakan pintu-pintu berkahnya untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memalingkan dari kita semua segala fitnah, segala kejelekan dan segala yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua berdoa dan berharap kepada Allah, semoga kita di hari ini termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kemenangan, orang-orang yang dikembalikan kembali kepada fitrahnya, kembali kepada keadaannya semula, dia bersih dari dosa. Minal a'ilina wal fa'izin wa kullu amin wa antum khair. Wa taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.